Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Masih semangat? Alhamdulillah minggu lalu kita telah menyelesaikan penilaian tengah semester. Semoga hasil yang kita dapatkan dapat memuaskan. Walaupun memang di masa pandemi ini pembelajaran jadi kurang kondusif, akan tapi kita harus tetap semangat untuk belajar karena penilaian terus berlangsung dan tidak lama lagi kita akan memasuki penilaian akhir semester. Jadi tetap semangat untuk menyimak materi-materi yang para guru berikan dan tetap fokus. Baiklah, hari ini tanggal 5 Oktober kita akan belajar Al-Quran Hadis. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah surah Al-Ma'un. Lihat halaman 26 buku paket. Arti dari surah Al-Ma'un adalah bantuan atau pertolongan. Akan tetapi di dalam Al-Quran lebih banyak diartikan dengan barang-barang yang berguna. Nah, di buku paket diartikan bantuan atau pertolongan. Jadi dua-duanya benar, nggak salah. Hanya saja di Al-Quran kebanyakan mengartikan barang-barang yang berguna. Adapun bantuan atau pertolongan juga benar. Jadi nggak salah. Sekedar pengetahuan aja. Oke, next. Adapun rangkaian materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenal surah Al-Ma'un, menghafalkan surah Al-Ma'un, terjemah surah Al-Ma'un, memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Jadi keempat materi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Next. Al-Ma'un, apa tadi artinya Al-Ma'un? Yaitu bantuan atau pertolongan, atau bisa juga barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un merupakan surah ke-107 di dalam Al-Quran. Surah ke-107 di dalam Al-Quran terdiri dari 7 ayat, tergolong surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah atau surah yang diturunkan di kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah atau diturunkan di kota Madinah. Diturunkan setelah surah At-Takatsur. Nama lain surah dari surah Al-Ma'un ini adalah surah Ad-Din. Surah Ad-Din itu diambil dari ayat pertama, Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, yang artinya agama. Sebelum berlanjut ke penjelasan, mari bersama-sama kita simak pelafalan surah Al-Ma'un. Perhatikan hukum tajwid, makhrijul huruf, panjang pendek bacaan. Silakan diperhatikan pelafalan surah Al-Ma'un berikut. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Ya, berikut adalah pembacaan atau pelafalan surah Al-Ma'un dari Toha Junaid. Silakan kalian perhatikan panjang pendek bacaan, hukum-hukum bacaan, hukum tajwidnya. Kemudian juga perhatikan sifat-sifat huruf, makhrijul hurufnya. Baik,
Sekarang kita berlanjut ke dalam isi kandungan surah Al-Ma'un. Mohon maaf ada sedikit kesalahan penulisannya, yaitu isi kandungan surah Al-Ma'un bukan Al-Quraish. Pertama, sebab diturunkannya surah Al-Ma'un. Kedua, peringatan bagi orang yang mendustakan agama. Ketiga, peringatan bagi orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Keempat, pesan untuk selalu membantu dan berbagi kepada orang lain. Jadi berikut 4 poin isi kandungan surah Al-Ma'un. Masuk ke poin yang pertama, asbabun nuzul. Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran pendidikan agama Islam, artinya asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat ataupun sebuah surah di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan atas kisah seorang tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan merupakan seorang saudagar yang sangat kaya raya di kota Makkah. Beliau juga merupakan pemimpin kota Makkah pada saat itu, yang sedang menyembelih unta. Kemudian datanglah seorang anak yatim meminta sedikit dari daging unta yang disembelihnya tersebut. Akan tetapi ia enggan memberikan daging tersebut, dan justru Abu Sufyan menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Menghardik dapat diartikan meledek, mencaci ataupun menghina ya, menghina dan mengusir anak yatim tersebut. Jadi setelah peristiwa tersebut turunlah surah Al-Ma'un ayat 1-7. Jadi sebab diturunkannya surah Al-Ma'un adalah berdasarkan kisah seorang tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan, yang ketika itu hendak menyembelih unta dan datanglah anak yatim untuk meminta daging unta tersebut. Akan tetapi ia tidak memberikannya, justru dia malah menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Maka turunlah surah Al-Ma'un ayat 1-7. Itu dia sebabnya. Kemudian poin kedua, mendustakan agama. Di dalam surah ini Allah menurunkan peringatan keras terhadap mereka yang mendustakan agama. Siapa sih orang yang disebutkan dalam surah ini mendustakan agama? Orang yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada Rasulullah SAW mengenai kategori orang yang mendustakan agama. Yang kayak gimana sih orang mendustakan agama? Pertama, mereka yang menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, enggan memberi makan fakir miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu poin kedua. Poin ketiga, allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Poin ketiga ini ada dua macam, yaitu yang pertama lalai dalam sholat, dan yang kedua yaitu orang yang mendirikan sholat bukan karena Allah, akan tetapi karena ria, ingin dipuji orang lain. Dan poin yang keempat, wa yamna'unal ma'un, dan enggan berbagi atau membantu terhadap sesama. Jadi kategori orang yang disebut sebagai pendusta agama yaitu 4 kategori tersebut, 4 poin tersebut. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Kedua, orang yang enggan memberi makan fakir miskin. Ketiga, orang yang lalai dan ria dalam mendirikan sholat. Keempat, orang yang enggan berbagi atau membantu terhadap sesama. Itu dia 4 poin kategori orang yang mendustakan agama. Next, lalai dalam sholat. Selain berisi tentang ancaman bagi orang yang mendustakan agama, Allah pun mengatakan atau menjelaskan bahwa fawailul lil musallin, neraka wail bagi mereka yang sholat. Nah, kita bingung di sini, kok orang yang sholat bisa masuk neraka? Karena apa? Nah, kita lihat di sini ada 2 kategori orang yang diancam oleh Allah akan masuk neraka wail walaupun dia mendirikan sholat. Maksud dari kalimat berikut adalah mereka yang lalai dalam mengerjakan sholat. Arti lalai itu apa? Lalai itu misalnya kita ingin mengerjakan sholat asar, akan tapi kita nanti dulu. Nantilah sholat asarnya ketika pukul 5:30 deh. Akhirnya ketika 5:30 datang, akhirnya kita malah ketiduran, gak mengerjakan sholat, sudah masuk waktu maghrib. Akhirnya asar tertinggal, gak dikerjakan. Nah, itu yang dikatakan lalai, karena mengakhir-akhirkan waktu sholat.
Kemudian yang kedua yaitu orang yang mendirikan sholat bukan karena Allah semata. Jadi niatnya bukan karena keridhaan Allah, akan tapi niatnya ingin mendapat pujian dari orang lain atau yang sering kita dengar sebagai sifat riya. Nah, dua orang ini yang Allah ancam akan masuk ke dalam neraka wail walaupun dia sholat. Karena yang pertama sholatnya itu lalai, dinanti-nantikan. Kemudian yang kedua sholat bukan karena Allah, akan tapi ingin dipuji orang lain. Dua orang ini yang Allah ancam akan masuk ke dalam neraka wail. Oke, next. Berbagi terhadap sesama. Di ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Allah juga memberi peringatan bagi mereka yang enggan membantu sesama. Islam mengajarkan hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas. Itu ibadah yang ikhlas berarti tidak ria ya. Jadi niatnya bukan ingin dipuji orang lain, akan tapi mengharap keridhaan Allah semata. Kemudian mengajarkan hubungan baik kepada sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk menyantuni anak-anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin. Allah menyukai orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang miskin serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Di ayat terakhir ini wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu seringkali diartikan sebagai barang yang berguna. Nah, dalam konteks ini kita harus paham, apabila kita ingin membantu orang lain, bantulah dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna. Andai kata kita ingin membantu orang lain dengan sebuah pakaian, berilah pakaian yang masih layak pakai. Berilah pakaian yang terbaik yang masih kalian pakai, bukan pakaian yang sudah lusuh, pakaian yang sudah sobek, pakaian yang sudah tidak terpakai di rumah kalian sumbangkan. Itu namanya bukan barang yang berguna, akan tapi hanya sekedar membuang-buang pakaian yang emang sudah nggak kepake. Jadi ketika kita ingin sedekah, bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik. Itu maksud dari al-ma'un atau ayat al-ma'un itu artinya barang yang berguna. Jadi berikan yang terbaik kalau mau sedekah, jangan yang udah nggak kita pakai, udah sobek, udah jelek. Jangan seperti itu. Berikan barang terbaik yang kita punya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Apabila kalian ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Bapak lewat WhatsApp ataupun di komentar di bawah ini. Untuk tugas belum Bapak berikan, akan tapi kalian ulang-ulang terus materi surah Al-Maun ini hingga kalian paham. Setelah itu baru ada penugasan. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Tetap semangat pembelajaran, walaupun pembelajaran masih berlangsung secara online seperti ini. Tetap semangat dan tetap fokus, karena penilaian terus berlangsung dan tidak terasa di akhir tahun nanti kita akan menjalankan PAS atau penilaian akhir semester. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.